Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji adalah miliknya Allah. Kita patut untuk berterima kasih atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan tetap kita menjaga rasa syukur ini di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Purubu utawi sebagiannya bacaan keterangan. Walau lamun akala ma'usbangan sapa wong nasian alilali di saumin krono poso lam yuftiru tidak batal bisahihi aini miturut keterangan kedua imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seperti kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man nasiya, barang siapa yang lupa, wahwa utawi orang yang lupa, iku shaimun dalam keadaan puasa. Wa akala, maka orang itu lupa, wa akala makan. Wa as'au saroba atau minum. Wal yutimma, maka sempurnakan saumu. Wa innama atmahullah, sesungguhnya Allah memberikan makan, wa syaqaqimu, dan memberikan minum. Jadi barang siapa, kata Rasulullah, yang lupa, ketika dia lupa makan dan minum, setelah lupa, kata Rasulullah, fal yutimma, sempurnakan. Jadi, oh ya saya lupa, maka sempurnakan sampai sempurnakan puasanya, maksudnya ini sampai maghrib gitu. Jadi tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Lupanya kita makan maupun lupanya kita minum itu adalah rezeki gitu Pak. Lali kan rezeki. Alhamdulillah. Rezeki. Maka dan minumnya lupanya kita itu dianggap oleh rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau namun kasura akeh. Wah, ini beda benar. Ketika orang itu banyak dalika yang membunuh makan minum, ketika lupa dia makan wakeh itu. Bahwa jihadi, maka ada dua pendapat. Ketika ada orang lupa makan minum tapi wakeh, dorong piring ini dibahas di sini. Wah, mangan kok lali kok sampai rong piring, ono lho tuh. Gitu ya, biasa diwong ibu, saking enak. Tapi ini dibahas di sini. Bab yang pertama, keterangan pertama al-asy inda Rafi'i, keterangan yang diucapkan oleh Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ini salah satu imam, bukan imam mazhab. Beliau adalah seorang ahli fikih yang ikutin ulama mazhab Syafi'i. Yuftiru li'anal nisyana, sedangkan orang yang makan banyak iku yuftiru, membatalkan puasa. Li'anna nisyani lamun krono lali sokongan ma'al kasiroti kelawan mangan kang ade nadirun iku ka umum. Jadi ka umum, masa uang sampai lali rompir, ka umum dari mana? Kenapa itu dia anggap membatal puasa? Mangan kurang rong piring gak umum, tetap batal puasa nih kata beliau. Apa alasannya? Beliau mengatakan alasannya fala antum bil salati bil kalamil katsira wa ikanasiya.
Beliau mengibaratkan, mengsamakan, mengkiaskan kalau orang sholat itu walaupun dia lupa banyak, ngomongnya banyak itu tetap dianggap batal. Jadi seperti itu. Jadi walaupun dia lupa makan sampai 2 piring, dia lupa tetap dianggap batal. Ini atas keterangan Imam Rafi'i. Tapi keterangan yang kedua ini diucapkan oleh Imam Nawawi. Wal Aisyah indan Nawawi. Imam Nawawi ini juga imam ulama Syafi'i. Beliau orang yang alim. Ini bukan Imam Nawawi Al-Bantani, ada juga Imam Nawawi Al-Bantani yang di Banten diserang, juga Imam Nawawi Ad-Dimaksi. Ad-Dimaksi itu dari Suriah. Ini Imam Nawawi yang dari Suriah. Imam Nawawi anna la yusdiru li'umil akhbari walaysa sa'imi kasalah. Adapun orang yang makan banyak, yang lupa tapi makannya banyak, ikulah yuftiru, tidak membatalkan puasa. Kalau Imam Rafi'i tadi makan 2 piring membatalkan puasa, tapi Imam Nawawi mengatakan tidak batal. Alasannya apa kata beliau? Li'umumil akhbari, sebagaimana ucapan sabda Rasulullah, man nasiya, barang siapa yang lupa ketika dia itu dalam keadaan puasa, a'akala wa asaraba wal yutimma, maka sempurnakan. Jadi walaupun dia makan sampai lupa, sampai makan 2 piring, itu tidak membatalkan puasa. Alasan dari hadis itu. Walaysa shaimu kasolat, beda kata beliau Imam Nawawi antara kaidah yang di sholat maupun kaidah yang di puasa. Itu jadi Pak Rofi, itu karena itu ibadah puasa nih, ibadah sholat itu koyo podo, tapi kan Imam Nawawi betul nggak bisa, karena hadisnya sudah mengatakan seperti itu. Jadi zaman dulu ulama-ulama itu walaupun Imam Syafi'i ada perbedaan, tapi tetap saling menghormati, tidak saling mengucap. Iku kak maca sholawat bid'ah, mukmin nanti neraka wae. Lah wong biyen kawan saling menghormati. Jadi ada mereka berbeda pendapat, itu ada keterangan jelas kuat, tidak saling mengucap menjelekkan. Bukan. Demikian juga orang NU kan suka Wahabi juga tidak boleh. Wahabi wong sering cingkrang, kita saling menghormati, tidak boleh saling menghina atau saling mencela amalia masing-masing. Wal farqu analisa ini afalu wa aqwalan, lan bedane apa? Analisolati, krono sholat iku afalan, penggaweane, gerak-geraknya, wa aqwali, dan bacaannya. Bidikri aqwalan takbiratus sholat, gerak-gerakannya, bacaannya itu tetap di dalam bacaannya itu tetap memposisikan orang itu sadar bahwa dia dalam keadaan sholat. Beda kata Imam Nawawi, lakpos sholat ini kan ada bacaannya, ada gerakannya, pasti mungkin tidak mungkin lupa. Apa nadiru, fayandiru, maka tidak umum orang sholat sampai lupa dengan apa bacaannya, gerakannya nggak umum kata beliau. Fayandiru, kecuali orang gendeng. Seperti itu nggak bisa. Fayandiru, maka tidak, langkah aneh kalau orang sampai lupa kata Imam Nawawi. Maka antara kaidah yang di dalam puasa maupun sholat beda ya, kata beliau. Walau akalah, setelah ini kita bisa lagi. Wala akalah, namun musmangan jahilan krono ora weruh. Bitahrimi kelawan waktukan den harapun al akalan mangan. Nah, ada ketika ada makalah yang lain.
ada ketika waktu puasa ini orang ini tidak tahu keadaan bahwa waktu puasa siang itu haram untuk makan. Nadhiruh itu nadhiruh itu dilihat situasinya, kondisinya. In kana qaribun akhdil bil Islam. Kalau orang itu seandainya dia tak, bahwa kita tahu keumuman bahwa siang itu tidak boleh makan. Tapi ada di dalam kondisi yang seperti ini, ada juga orang yang waktu siang itu masih makan. Kenapa? Diperbolehkan. Karena tidak kawan mereka. Karena pertama, mereka baru masuk Islam, baru masuk Islam. Jadi pengetahuannya mereka tidak tahu, kecuali ada yang kasih tahu. Jadi orang baru masuk Islam ya, nggak tahu waktunya, makanya malam satu waktu puasa itu mulai setelah subuh sampai maghrib. Tapi kan nggak tahu jam berapa baru mau setengah hari, hari jadi setengah hari, hari jadi mau setengah hari. Jadi nggak takut, karena takut malu kan gede masa takut. Itu lo ada jili. Jadi kayak patokannya ada jili mau setengah hari, akhirnya malu mau itu juga tidak. Au nisyani fi irtini ba'idatan au nisyani atau urid dia di dalam perkampungan ba'idatan kang wabuh. Jadi tidak di dalam kampung itu tidak ada akses informasi. Tidak ada pengetahuan, tidak ada adat, jauh mungkin di alas gitu ya. Di alas tidak ada informasi. Atau mungkin di negara-negara, kalau mama kita hidup di Eropa itu ada di negara kutub, dekat-dekat negara kutub. Seperti Finlandia, Islandia. Niku kan kalau kutub kan jauh dari matahari. Oh ini bengih. Kapan? Nah itu 17 jam nih. Nah di sini sampai 17 jam. Karena apa? Tidak adanya matahari, itu dekat-dekat kutub. Lagi yuftiru mereka ketika pada saat mereka tidak tahu waktunya, karena satu baru malam, yang kedua tidak tahu informasi. Wah ini jam piro itu. Jadi dia niro-niro. Kayak di negara kutub sampai 17 jam itu seperti Pak Son itu ada. Maka mereka diperbolehkan berbuka, tapi ngiro-ngiro karena tidak adanya akses informasi. Mungkin di daerah-daerah kutub tidak ada majelis ulamanya, mungkin ada ya, tapi mungkin jauh. Tapi informasi kalau di sana mungkin nggak ada wifi ya, nggak ada wifi, jauh. Informasi kalau di sini kan tahu, kita lihat informasi waktu sholat maghrib, pas waktunya buka. Terus bagaimana itu menghadapi seperti itu ada ulama yang memberikan solusi. Kata Profesor Dr. Quraish Shihab, ketika seorang yang jauh dari informasi, ketika seorang perkampungan yang jauh dari pengetahuan tentang keluarnya matahari atau fajar sidik maupun guru syamsi sama guru fajri sama guru syamsi, informasi waktu matahari baru terbit maupun informasi ketika matahari baru mau terbenam, itu tidak ada. Maka kata beliau, dilihat situasi tempat yang dekat, paling dekat dari sana. Kalau
kita ambil contoh Finlandia, itu paling dekat paling dari negara Belanda. Negara Belanda itu ada juga majelis ulamanya. Maka orang-orang yang di sana, seandainya gitu, kalau di sini perkiraan dari Surabaya ada 1 jam, dari Malaysia 2 jam, mungkin sekitar 7 jam, berarti lebih duluan ya, berarti lebih duluan ya, kalau lebih duluan. Jadi seandainya jam sini jam berapa ya? Jam 6, 17 jam. Berarti kalau di sini jam 6, berarti sana jam maghribnya jam berapa? Mundur ke belakang. Jadi posisinya jam 6 berarti jam 7 atau jam 8 pagi. Maghribnya di Bali jam 6 atau jam setengah 7 ya. Berarti maghribnya di Finlandia di tempat kutub yang tidak ada matahari itu jam 8 atau jam 7. Itu hitungannya di sana. Tapi kan orang-orang mereka tidak bisa membandingkan jamnya. Tapi seandainya waktu serang antara Belanda dengan Finlandia itu 2 jam. Buka puasanya di sana ibaratnya ambilnya jam 7 di Belanda. Berarti buka puasa di Finlandia jam 9 ya. Jadi 9. Itu yang diambil jamnya di sana. Makanya ini dapat, kalau ini sangat kita harus bersyukur di tempat kita di lintas katulistiwa, di lingkaran katulistiwa. Kita tahu keadaan matahari, mulai matahari terbenam sampai terbit, jadi kita tidak ada masalah. Yang ada masalah kasihan yang tidak ada matahari, sampai kadang-kadang waktu siangnya cuma 3 jam, malam semuanya malam semuanya. Ada juga ada waktunya malamnya sedikit, siangnya banyak. Itu seperti itu. Maka kita sangat bersyukur kepada Allah. Indonesia tempat apa? Yang tempat yang tentram, yang luas jinawi apa? Yang kaya budayanya, yang aman. Mudah-mudahan Indonesia tetap tentram, tetap berkah kepada kita semuanya. Kita diberikan matahari, kita diberikan waktu yang tepat sehingga ibadah kita tidak mengalami kerepotan. Mudah-mudahan kita semuanya tetap di dalam lindungan Allah, kita tetap bersyukur kepada Allah. Panjenengan semuanya yang hadir, keluarganya, anak istrinya, suaminya, tetangga-tetangganya, dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shaman ghadi an adai fardi sahri Ramadan hadi sarati farda lillahi ta'ala.